Saya, Indra Putri, akan menjelaskan tentang pengertian pengalaman belajar. Pengertian pengalaman belajar menurut Tyler adalah pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi antara pelajar dengan kondisi eksternal di lingkungan yang ia reaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian pengalaman belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Brookfield. Brookfield mengemukakan bahwasannya terdapat dua jenis model pembelajaran berbeda yang berasaskan pada pengalaman. Yang pertama ialah problem-based learning atau PBL, yaitu pembelajaran berasaskan pengalaman. Dan yang kedua ialah pembelajaran yang dihasilkan dari keterlibatan terus-menerus dan pengalaman dalam kehidupan. Selanjutnya adalah menurut Carl Rogers. Rogers mengemukakan beberapa ciri-ciri pembelajaran berasaskan pengalaman. Yang pertama, keterlibatan secara personal atau pribadi atau personal involvement. Terus yang kedua, kehendak sendiri atau self-initiated. Terus yang ketiga ada penilaian diri atau self-evaluated. Terus yang keempat, memberi kesan menyeluruh. Selanjutnya ada pengertian pengalaman belajar menurut David A. Kolb. Model problem-based learning atau pembelajaran berasaskan pengalaman banyak ditemui dalam diskusi dengan teori praktis pendidikan. Bersama Roger Fry, Kolb telah mereka membentuk model pembelajaran yang meliputi 4 elemen utama, yaitu pengalaman, penelitian, dan refleksi, serta pembentukan konsep yang abstrak. Selanjutnya ada menurut Jarvis. Menurut Jarvis, terdapat berbagai jenis timbal balik dari situasi pengalaman pembelajaran terhadap para pelajar. Mereka mengkonstruksi pembelajaran berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Dia kemudian menghasilkan model pembelajaran memungkinkan problem-based learning atau pembelajaran berdasarkan pengalaman berlaku untuk setiap jenjang pembelajaran. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam tradisi Islam sudah lama dipraktekkan konsep dan prinsip experiential learning. Imam Al-Ghazali berkata, "Hatiku berkata arah utama yang seharusnya kutuju adalah mendapat ilmu tentang hakikat segala sesuatu terjadi." Al-Ghazali meneruskan, pembelajaran dengan hanya berdasarkan tanggapan panca indera dan akal, sehingga beliau telah berhasil menjelaskan kekeliruan golongan sofistik, mutakalimun, mazhab, talim, dan ahli falsafah lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Belajar adalah perubahan perilaku sebagai fungsi pengalaman. Di dalamnya mencakup perubahan-perubahan afektif, motorik, dan kognitif yang tidak dihasilkan oleh sebab-sebab lain. Albert Bandura pada tahun 1969 menjelaskan sistem pengendalian perilaku belajar adalah perubahan perilaku sebagai fungsi pengalaman. Selanjutnya, ide umum pengalaman pembelajaran. Yang pertama, keterlibatan dalam pengalaman belajar merupakan pengaruh yang amat penting terhadap pembelajaran. Yang kedua, suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang kehendak peserta didik untuk mau melakukan tugas sekalipun mengundang resiko. Yang ketiga, pengaruh strategi yang mendalam dapat dipergunakan namun sangat bergantung pada beberapa aspek, misalnya usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan kepada orang lain. Terus yang keempat, beberapa teknis yang disajikan cenderung untuk memberikan beberapa gagasan atau ide mengenai bagaimana pengajar dapat melibatkan peserta didik secara emosional. Terus yang kelima, terdapat banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat dipelajari sebaik mungkin melalui beberapa model, yaitu pengajar atau guru sebagai model belajar. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan pengalaman belajar. Dalam pengembangan pengalaman belajar terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap prainstruksional. Tahap ini adalah tahapan yang ditempuh oleh guru pada saat ia memulai proses belajar dan mengajar.
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru atau oleh siswa yaitu seperti: pertama, guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak hadir. Kedua, bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas atau siswa tertentu tentang bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya. Yang kelima, mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara singkat tetapi mencakup semua aspek yang dibahas sebelumnya. Tujuan ini pada hakikatnya adalah mengungkapkan kembali tanggapan siswa terhadap bahan yang telah diterimanya dan menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan pelajaran hari itu. Tahap kedua yaitu tahap instruksional. Tahap kedua adalah tahap pengajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberikan pengalaman belajar pada siswa. Tahap instruksional akan sangat tergantung pada strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Secara umum dapat didefinisikan beberapa kegiatan, yaitu: pertama, menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa. Kedua, menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu. Ketiga, membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Keempat, menyimpulkan hasil pembelajaran dari pokok materi. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga itu tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tujuan tahap ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap kedua, yaitu tahap instruksional. Ketiga tahapan tersebut harus ditempuh pada setiap saat melaksanakan pengajaran. Jika salah satu tahap ditinggalkan, maka pengalaman belajar siswa tidak akan sempurna. Selanjutnya, yaitu pentingnya pengalaman pembelajaran. Belajar secara umum dapat diartikan sebagai perubahan. Contohnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak mau menjadi mau, dan lain sebagainya. Namun demikian, tidak semua perubahan pasti merupakan peristiwa belajar. Sedangkan yang dimaksud perubahan dalam belajar ialah perubahan yang relatif, konstan, dan berbekas. Sama halnya dengan pengalaman belajar, di mana seperti kata pepatah yang sering kita dengar dalam dunia pendidikan, bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman yang sering kita lalui dapat memberikan dan mengajarkan kita hal-hal yang berarti dalam hidup. Begitu pula dengan pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar yang diberikan oleh guru sangat penting bagi peserta didik, agar peserta didik dapat memiliki kompetensi dasar. Ini saya ingin menjelaskan mengenai pandangan guru terhadap pengalaman belajar. Jadi yang dimaksud di sini adalah pengembangan belajar menurut guru untuk kreatif dan inovatif sehingga mampu menyesuaikan dengan kegiatan mengajarnya dengan gaya dan karakteristik belajar siswa. Jadi untuk itu ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru. Yang pertama, mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi guru ini ngasih tahu nih tujuan dari pembelajaran yang sekarang kita pelajari ini apa supaya yang diharapkannya ini bisa tercapai gitu. Yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. Jadi selain adanya tujuan, jadi guru ini juga harus ngasih tugas gitu, ngasih evaluasi apakah siswa mengerti materi yang diajari atau tidak. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. Yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya. Yang kelima, memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar, membimbing, dan lain sebagainya melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Jadi selain adanya pengajaran oleh guru ini juga harus memberikan motivasi, dorongan, supaya siswa ini bisa semangat gitu belajarnya. Yang keenam, membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan. Jadi selain guru untuk mengajar, siswa juga harus aktif gitu dalam pembelajarannya supaya bisa dievaluasi oleh guru apakah siswa ini mengerti atau tidak. Selanjutnya ada pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. Jadi maksudnya di sini adalah pengembangan pengalaman pembelajaran pada hakikatnya didesain untuk membelajarkan siswa. Dengan demikian, maka dalam mendesain pembelajaran siswa harus ditempatkan sebagai faktor utama. Sebagai subjek belajar,
Oleh karena itu, setiap siswa harus memiliki pengalaman belajar yang optimal. Jadi, untuk mencapai keberhasilan suatu pembelajaran, siswa ini juga harus memiliki pengalaman belajar gitu yang optimal seperti itu. Terus ada konsep dan tujuan PBAS. Dipandang dari sisi proses pembelajaran, PBAS menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal. Artinya PBAS menghendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional, dan aktivitas intelektual. Lalu dipandang dari sisi hasil belajar, PBAS menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Lalu ada tujuan PBAS. Tujuan PBAS itu antara lain meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi siswa. Selanjutnya ada kadar penerapan PBAS. Terdiri dari 3. Yang pertama itu kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dilihat dari proses perencanaan. Yang pertama itu maksudnya adalah adanya keterlibatan siswa dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta pengalaman dan motivasi yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Lalu adanya keterlibatan siswa dalam menyusun rancangan pembelajaran, adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan memilih sumber belajar yang diperlukan, adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan media pembelajaran yang akan digunakan. Jadi guru juga lihat nih siswa ini bisanya menerapkan belajarnya seperti apa sih, dengan media pembelajaran seperti apa sih, seperti itu. Lalu yang kedua ada kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Dilihat dari proses pembelajaran. Yang tadi ada proses penerapan, di sini ada proses pembelajaran. Yang pertama itu maksudnya adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun intelektual dalam setiap proses pembelajaran. Lalu yang kedua, siswa belajar secara langsung. Dalam proses pembelajaran secara langsung, konsep dan prinsip diberikan melalui pengalaman nyata seperti meraba, merasakan, mengoperasikan, dan sebagainya. Lalu adanya keinginan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Lalu keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan pembelajaran. Lalu adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan masalah selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, terjadinya interaksi multi arah baik antara siswa dengan siswa atau guru dengan siswa. Jadi di dalam proses belajar ini juga harus adanya aktivitas keaktifan dari siswa tersebut gitu. Jadi kayak ada sesi tanya jawab atau interaksi antara siswa dengan siswa, diskusi tentang pembelajaran atau siswa dengan guru gitu. Lalu yang terakhir ada kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Jadi maksudnya udah ngelakuin ulangan harian, terus nanti siswa ini punya evaluasi diri gitu mengenai hasil ulangannya tersebut. Terus yang kedua, keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan semacam tes dan tugas-tugas tertentu. Dan yang terakhir, kemauan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun secara lisan berkenaan hasil belajar yang diperolehnya. Dari ciri-ciri tersebut dapat ditentukan nih apakah proses pembelajaran yang diciptakan ini bagus atau sedang atau buruk gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan pengalaman belajar yang sesuai. Jadi untuk merumuskan pengalaman belajar itu, guru hendaknya memperhatikan beberapa faktor, antara lain yang pertama itu karakteristik konsep yang diajarkan. Jadi karakteristik konsep yang dimaksud itu merupakan hal-hal yang menjadi isi dan karakter dari tiap konsep yang menjadi materi bahan ajar guru itu. Yang kedua ada faktor kesiapan siswa. Jadi guru itu hendaknya mempertimbangkan kesiapan siswa. Dalam hal ini guru perlu mempertimbangkan kemampuan kognitif siswa.
Jadi, apabila tingkat berpikir siswa itu diperkirakan masih pada tingkat konkret, tentunya konsep yang hanya berorientasi pada penjelasan itu akan sulit untuk dipahami oleh siswa. Jadi, ada baiknya jika mendapati siswa dengan kemampuan yang demikian, guru dapat memberikan pengalaman belajar lewat pembelajaran secara langsung dengan objek nyata. Yang ketiga ada faktor dari fasilitas. Jadi, untuk merancang pengalaman belajar, guru juga harus mempertimbangkan ketersediaan alat dan bahan yang dibutuhkannya. Jadi, jangan sampai guru itu malah memaksakan pengalaman belajar dengan alat dan bahan yang tidak tersedia di lingkungan sekitar. Hal itu malah akan menyulitkan siswa itu sendiri. Selanjutnya, ada faktor pertimbangan dan pemilihan strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran itu perlu ditimbang dan dipilih agar dalam perumusan pengalaman pembelajaran itu nantinya guru dapat mengetahui strategi pembelajaran atau model apa yang cocok untuk dilakukan dalam membuat pengalaman belajar bagi siswa.